nanti kalau mau berkarir di sekuritas, consulting, atau investment banking, ataupun kalau misalnya nanti ambil MBA ya, atau finance, atau mungkin masih S1 dan akan mengikuti lomba valuasi, analisis ini bisa teman-teman lakukan juga sebagai tambahan bonus karena biasanya para judge atau senior eksekutif suka dengan analisis ini. Pertama, kita analisis DuPont atau disebut juga dengan piramida rasio, ya, pyramid ratio. Ini adalah kita memecah rasio ROI menjadi 3 elemen, yaitu profitabilitas, efisiensi aset, dan leverage keuangan. Pertama, profitabilitas itu dari net profit margin, ya, untuk mengukur laba bersih dibanding dengan pendapatan. Yang kedua adalah efisiensi aset yang diukur dengan aset turnover yang tadi udah kita bahas, ya, mengukur dari sales dibagi dengan rata-rata aset, ya. Kemudian leverage keuangan, yaitu asset to equity, untuk melihat sebenarnya berapa besar sih jumlah debt yang dimiliki oleh si bisnis atau perusahaan itu untuk mendukung atau meleverage bisnisnya. Nah, ini tuh 3 komponen ini mempengaruhi ROI. Kok bisa mempengaruhi ROI? Kita lihat ya rasionalisasinya. Nah, ini kalau kita lihat ya formulanya ROI kan itu net income dibagi dengan total equity. Kemudian kita lihat juga kalau formulanya net profit margin itu adalah net income dibagi revenue. Asset turnover adalah revenue dibagi dengan total aset. Kemudian asset to equity ini adalah total aset dibagi dengan total equity. Nah, ini bisa kita lihat nih revenue coret ya, pembilang dan penyebut coret. Kemudian total aset dan total aset juga bisa dicoret, penyebut dan pembilangnya di masing-masing dicoret. Sehingga menyisakan net income dan total equity yang mana angkanya formulanya sama dengan return on equity. Jadi kalau misalnya kita mau bahas ya secara simple dulu karena nanti di pertemuan video berikutnya akan ada contohnya langsung ya. Jadi kenapa ini penting ya? Kadang kita melihat menganalisis suatu perusahaan itu dari return on equity-nya, berapa sih return yang dikembalikan dari total equity yang diinvest oleh teman-teman investor. Nah, itu tuh pengen tahu historisnya dari tahun ke tahun itu angkanya tinggi nggak? Selalu konsisten naik nggak? Atau tetap? Atau jangan-jangan pernah turun. Nah, pada saat turun, kita jangan langsung menjudge bahwa perusahaan ini jelek. Bisa jadi ada salah satu dari 3 komponen ini yang mempengaruhi kenapa ROI-nya tadi turun. Bisa jadi dari sisi profitabilitas dia tetap oke, ya, profitnya tetap tinggi. Tapi misalnya dari aset, ya aset turnover, ternyata tahun itu dia baru aja membeli aset yang dalam jumlah lebih besar, sehingga menyebabkan aset turnover-nya tuh jadi turun. Atau dari sisi leverage, ya, bagian asset to equity ini bisa jadi kalau misalnya pada tahun tersebut ya utangnya perusahaan tuh dinaikkan, efeknya total equity-nya tuh jadi kecil. Nah, ketika total equity-nya menjadi kecil, nah bisa jadi asset to equity-nya tuh jadi besar ya, atau total equity-nya karena mengecil, kalau nanti dikembalikan ke formulanya return on equity, itu ROI-nya menjadi besar. Jadi bisa jadi ROI besar itu karena utangnya besar. Kayak gitu ya. Sehingga total equity-nya mengecil. Karena total equity-nya mengecil, pembagi dari net income-nya itu menjadi kecil. Tapi itu, ya balik lagi, karena ini leverage ya. Leverage itu selalu datang dengan solvensi risiko, kayak gitu. Nah, bisa jadi kalau turun, mungkin pengurangan utang di tahun tersebut, sehingga total equity-nya menjadi lebih besar, dan itu lebih masuk akal. Kenapa? Return on equity-nya misalnya menjadi lebih kecil pada tahun tersebut. Jadi, ya balik lagi, ROI lebih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Belum tentu karena profitnya itu menurun, tapi bisa jadi dari sisi asset turnover-nya atau dari sisi asset to equity-nya atau sisi leverage-nya. Sekarang kita masuk ke return on invested capital atau ROIC. ROIC ini sebenarnya adalah alternatif dibandingkan dengan ROE ini ya, ROI, return on equity. Balik lagi, ROI ini adalah salah satu rasio yang penting bagi investor. Kenapa? Karena investor tuh ingin tahu berapa return yang dihasilkan dari setiap rupiah ekuitas yang diinjek ke dalam perusahaan ini. Nah, ROIC ini dia menghitung lebih akurat dibanding ROI bagi sebagian analis ya. Kenapa? Karena ROIC ini menghitungnya menggunakan NOPAT. NOPAT ini adalah Net Operating Profit After Tax dibagi dengan Invested Capital. Kenapa NOPAT ini dianggap lebih akurat? Karena kalau misalnya di ROI itu dari return, itu adalah net income. Net income ini sudah tercemarkan oleh pendapatan dan pengeluaran lainnya, yang mana itu kita tidak tahu. Misalnya itu di luar dari core business. Misalnya penjualan aset tetap di tahun tersebut yang bikin net income-nya jadi lebih besar, atau adanya penjualan investasi kayak gitu di luar dari main atau core bisnis perusahaan yang membuat net income jadi lebih besar. Nah, sehingga net income ini sudah tidak murni bagian dari core bisnisnya. Oleh karena itu, menggunakan NOPAT dari operating profit, yaitu satu profit sebelum dicampur dengan pendapatan dan pengeluaran lainnya. Nah, NOPAT ini yaitu sudah dikalkulasi after tax-nya, sehingga ini sudah bebas dari biaya-biaya yang esensial kayak gitu.
Nah, invested capital ini juga beda dengan total equity. Kalau invested capital ini selain equity, ini juga ada debt dan juga cash and cash equivalent yang mana itu dipakai oleh perusahaan untuk menjalankan core bisnisnya. Nah, rumusnya ini NOPAT dibagi invested capital. Ini ada contoh angkanya juga bagaimana menghitungnya. Menghitung NOPAT ini seperti ini dari operating profit dikali ya di take out bagian tax rate-nya itu rumusnya dengan dikali 1 kurangin tax rate yaitu menghasilkan NOPAT yaitu operating profit yang udah bersih dari tax expense-nya. Nah, sedangkan invested capital ini contohnya adalah total debt ditambah total equity ditambah dengan cash and cash equivalent ya. Total debt ini bukan total liability ya, ini beda ya. Itu lebih ke liability yang sifatnya itu dari bank atau financial institution yang mana itu biasanya ada bunganya kayak gitu. Itu debt. Oke, sampai di sini, ini adalah bagian terakhir dari e-booknya. Teman-teman bisa baca sendiri lebih detail ya. Kalau misalnya ada yang masih belum jelas, nanti bisa didiskusikan di grup. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.